Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ini menjelang bulan Suro. Biasanya kalau di di tradisi para pecinta tosan aji biasanya akan menjamaskan pusaka-pusakanya atau mewarangi dari pusaka-pusakanya. Nah, tidak lepas dari hal itu, saya pun juga akan melakukannya, sobat. Jadi, ini kalau Anda melihat beberapa di antara koleksi-koleksi saya ini akan saya jamaskan atau saya warangkan ke tukang warang saya. Nah, kebetulan ini momennya adalah malam 1 Suro, sobat. Jadi gini, mungkin juga ada pertanyaan, Mas, apakah kalau kita memiliki pusaka, apakah setiap malam 1 Suro harus dijamasi atau diwarangi? Kalau menurut pandangan pribadi saya boleh-boleh saja, jadi sah-sah saja. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya hanya mewarangkan atau menjamasi pusaka-pusaka saya yang kotor. Jadi kalau tidak kotor, tidak akan saya jamas, sobat. Jadi kalau memang dirasa masih bagus gitu, pamornya masih bagus, terus juga bilahnya juga tidak ada karatnya, kalau untuk saya mending tidak usah dijamasi atau diwarangi. Itu kalau menurut saya, meskipun bertepatan pada malam 1 Suro. Karena gini sobat, kalau Anda melihat di sini, ini ada beberapa dari pusaka-pusaka saya yang kotor, jadi ini berkarat, dan juga ada yang sebagian sudah agak bersih sebenarnya ya. Tetapi kalau kita melihat lebih detail gitu, maka di situ ada timbul dari karatnya. Jadi ada karatnya sobat. Itulah kenapa kalau yang seperti ini biasanya nggak apa-apa, akan saya jamas ulang atau saya warangi. Nah, ini seperti ini. Nah, mumpung harinya baik, sebenarnya semua hari memang baik, tetapi ini menurut dari tradisi gitu loh, dari tradisi yang sudah turun temurun, malam 1 Suro itu dianggap malam yang sakral. Nah, jadi bertepatan dengan malam sakral, dan juga kita akan mewarangi atau menjamasi dari pusaka-pusaka kita. Jadi waktunya itu kayak klub gitu loh sobat. Oke, mungkin di antara sahabat juga ingin mewarangi pusaka-pusakanya pun juga bisa menitipkannya di saya. Nah, ini nanti akan saya kirim ke tukang warangka saya. Ini yang kemarin sudah saya buatkan warangka. Ini ada tombak nenggolo. Nah, nenggolo estri. Nah, bentuknya seperti ini. Tapi ini panjang, sobat. Nah, kalau untuk yang ini dia agak pendek. Nah, ini dia agak pendek. Nah, lalu juga yang akan saya warangi ini juga. Ini adalah cacing kanil. Cacing kanil di sini dia ada semacam kayak ada tanda stempelnya. Nah, di bagian sor-sorannya. Nah, ini nanti akan saya jamaskan juga atau saya warangkan juga. Lalu juga ini semar. Nah, kemarin ini semar ini meskipun bukan milik saya, tapi nanti akan saya jamaskan, sobat. Nah, ini. Lalu juga ada betok. Nah, ini adalah dapurnya, dapur betok. Kalau Anda melihat ini sekilas seperti kayak dapur brojol, tetapi untuk di pawakannya ini, pawakan dari bilahnya ini dia agak membeng kalau menurut saya. Jadi dari pangkal atau dari sor-soran sampai ke bagian atas ini dia kayak membeng gitu, sobat. Jadi tidak meruncing. Meruncingnya itu cuma sedikit. Nah, pawakannya gini. Ini pun juga sudah saya buatkan warangka baru, jadi tinggal mewarangi saja. Ini. Nah, ini pun juga sama, ini pedang ini. Nah, ini pun juga kemarin sudah selesai saya buatkan warangka baru, jadi sudah selesai saya pesankan warangka baru, dan ini nanti akan diwarangi, sobat. Ini bilahnya Pamengkang Jagat. Nah, nggak tahu kenapa pusaka-pusaka Pamengkang Jagat itu di galeri saya, sobat, itu banyak sekali penggemarnya, jadi banyak sekali peminatnya. Lalu ini juga dapur jangkung. Nah, dapur jangkung ini kalau Anda melihat untuk di pamornya ngebior banget. Ini nanti akan saya warangkan ulang, dan di bagian wuwungan gonjonya ini ada kinatahnya, sobat. Kalau nggak salah kemarin tuh pemiliknya bilang kinatahnya buah maja. Nah, katanya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini. Nah, ini yang kemarin saya dapatkan adalah dapur sabu inten. Nah, dapur sabu inten ini pun juga nanti akan saya kirim ke tukang warang saya. Lalu juga ada jangkung, sobat. Nah, ini jangkung ini. Ini kalau menurut saya pamornya bagus. Jadi dia di satu bilah ini ada 2 pamor, yaitu di bagian sor-sorannya pamor kul buntet, sedangkan di bagian atas ini seperti kayak pamor Pulau Tirto, sobat. Nah, ini mungkin ada juga yang bilang pamor Tirto Tumetes.
Nah, kalau untuk yang ini dapurnya dapur tilam upih. Nah, ini juga kemarin baru saja tak dapatkan, tapi masih belum sempat untuk diwarangi. Lalu juga ini, nah dapurnya adalah dapur Pandowo Cinarito Gonjowil, sobat. Jadi beberapa waktu yang lalu saya memiliki dua buah keris Pandowo Cinarito, kedua-duanya itu Gonjowilut. Tapi untuk yang satunya lagi sudah termahar. Nah, tinggal yang ini. Ini untuk dibilangnya agak panjang karena yang termahar kemarin itu dia agak pendek. Jadi mungkin masuk di keris patrem kalau untuk yang sudah termahar kemarin. Nah, ini pun juga sebenarnya kalau Anda melihat ini sudah warangan, tetapi di sini saya melihatnya ada biang dari karat yang kemarin tuh susah sekali saya hilangkan. Jadi ini nanti akan saya kirim ke tukang warang saya, sobat. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya, yaitu dapur jalak sangu tumpeng. Kalau untuk yang ini sudah sangat lama sekali ini saya miliki. Dan di bagian sor-sorannya ini, nah kalau Anda melihat di sini dia ada bekas kinatannya, sobat. Bahkan di bagian ini, nah di bagian lubang pesinya ini dia ada semacam kayak tindiknya. Nah, ini sebenarnya pusaka istimewa loh ya, karena sesuatu kalau dibuat pasti punya maksud. Jadi tindik ini mungkin juga punya maksud tertentu, sobat, dibuat seperti ini. Nah, kalau yang untuk yang ini dia untuk di gonjonya atau hubungan gonjonya ada kinatahnya seperti kayak dedaunan ini. Nah, berbeda dengan yang ini tadi. Kalau yang ini dia buah maja. Oke, kita lanjut untuk di pusaka berikutnya yang akan saya kirim ke tukang warang saya. Nah, ini dapurnya adalah dapur brojol. Nah, dapur brojol ini pamornya istimewa seperti kayak pamor walang sinuduk, sobat. Nah, lalu ini dia pamornya adalah pamor udan mas. Ini pun juga dapurnya adalah dapur brojol. Nah, ini adalah pamornya pamor udan mas. Nah, ini nanti pun juga akan saya kirim ke tukang warang saya. Nah, lalu kita lanjut untuk di pusaka berikutnya nih, pusaka yang kemarin baru saja tak dapatkan dan kemarin sudah saya review. Nah, yang saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Mojo Agung. Nah, ini untuk di dapurnya adalah dapur jalak sangu tumpeng, bilahnya masih sangat tebal sekali. Dan kemarin saya lupa memberitahukan bahwasanya untuk di pusaka ini, sobat, dia di bagian ujung pesinya ini dia tapak jalak. Dan kemarin atau semalam saya mendapatkan sebuah informasi dari salah seorang rekan tosan aji bahwasanya pusaka dengan pesi tapak jalak ini dimulai kalau nggak salah dari era PB4 kalau nggak salah ya. Jadi ada yang beliau bilang bahwasanya untuk di pusaka-pusaka dengan pesi tapak jalak seperti ini adalah pusaka dari trah PB. Jadi mungkin zaman dahulu ini adalah keturunan dari para bangsawan, sobat. Karena dari beberapa pusaka yang saya miliki yang kebetulan pesinya ini tapak jalak, ini dalam pasikutannya itu saya punya tiga dengan yang ini, sobat. Dari ketiganya ini bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya untuk di pasikutannya itu dia gagah merbawani. Meskipun bentuknya tidak terlalu, katakanlah tidak terlalu besar gitu, tidak terlalu panjang, tapi kesannya itu dia gagah merbawani, sobat. Untuk di pusaka-pusaka yang kebetulan dia memakai pesi tapak jalak seperti ini. Nah, ini adalah informasi yang baru saja semalam saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya yang waktu itu dia punya dari koleksinya adalah pusaka dengan pesinya ini tapak jalak seperti ini, sobat. Nah, ini adalah pusaka istimewa kalau menurut saya. Lalu lanjut untuk di pusaka yang ini. Nah, pusaka ini adalah dapurnya dapur Damar Murup atau Uruping Dilah. Pusaka ini dalam sekilas kalau kita pandang itu seperti kayak sederhana banget, tetapi dia kayak punya sesuatu gitu, sobat. Jadi punya aura tertentu, mungkin seperti itu. Nah, kalau kita melihat untuk di bagian pesinya, nah pesinya ini seperti kayak dipeluntir seperti ini, sobat. Nah, ini adalah salah satu dari keunikan tosan aji yang saya miliki. Dapurnya adalah dapur Damar Murup atau Uruping Dilah. Ini pun juga nanti akan saya kirim ke tukang warang saya, sobat.
Lalu selanjutnya adalah pusaka ini. Nah, pusaka ini juga sudah sangat lama sekali saya miliki, yaitu dapurnya dapur Pandito. Nah, ini seperti ini. Ini karena sudah sangat lama sekali, ini sudah waktunya untuk diwarangi ulang. Nah, ini pun juga sekaligus menjadi sebagai sebuah acuan semangat bagi Anda yang saat ini memiliki pusaka-pusaka yang kotor atau berkarat. Nah, mungkin ini sudah waktunya untuk dijamas atau diwarangi secara serentak mungkin seperti itu. Karena ini adalah momennya, adalah momen sakral, yaitu momen dari malam satu suro, sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosana Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosana Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.